Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat bagi kita. Sebelum kita mengawali dan melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 24 Juli 2021, marilah kita sejenak kasih hati pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikian dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, kita pasti memiliki barang yang berharga, ya, harta. Apakah itu dalam bentuk surat tanah atau perhiasan, atau sejumlah uang rupiah, atau mungkin uang dalam mata uang negara lain, dolar atau yang sejenisnya. Nah, biasanya saudara-saudari, harta-harta yang berharga seperti itu kita simpan di mana? Dan biasanya orang menyimpannya di mana supaya dia merasa aman? Ada yang mungkin menyimpan di brankas yang terbuat dari bahan yang tahan bakar atau sulit dibuka atau diculik atau dibongkar pencuri atau yang lain, dengan kode-kode angka yang sangat rahasia. Atau juga mungkin ada yang menyimpan harta berbentuk perhiasan atau surat-surat berharga atau apapun yang tadi kita katakan itu di box deposit atau safe box deposit, ya. Itu bisa di bank atau bisa di tempat yang lain. Nah, tentu kita semua sangat menghargai yang namanya harta yang berharga itu. Harta yang sangat bernilai itu, dan kita semua pengen itu semuanya dalam tempat yang kuat, yang terlindung dan aman begitu. Tapi saudara-saudari, di dalam nas ini dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen bahwa sesungguhnya harta yang paling berharga yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan bukanlah dalam berbentuk perhiasan, bukanlah dalam bentuk mata uang, atau bukanlah dalam bentuk surat tanah atau surat-surat berharga lainnya, tapi harta yang paling berharga itu sesungguhnya adalah Injil Kristus. Itu sesungguhnya adalah kabar baik, kabar keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui pengorbanan Kristus bagi dunia ini. Dan harta itu tidak disimpan di dalam box yang kuat atau di tempat yang tidak bisa diculik, diambil atau dihancurkan oleh orang lain, di dalam brankas atau di bank atau di tempat pegadaian atau tempat yang lain. Tapi harta itu disimpan di dalam atau ditempatkan atau ditaruh di dalam bejana tanah liat. Dan bejana tanah liat ini adalah simbol atau gambaran dari tubuh kita. Tubuh orang-orang percaya. Di dalam hidup orang-orang percaya itu, ke dalamnya Tuhan menganugerahkan, Tuhan menitipkan, Tuhan memberikan harta yang paling berharga, yaitu Injil keselamatan. Harta yang menjadi kekayaan yang abadi bagi setiap orang-orang yang percaya, yang bisa dia juga bagikan, yang bisa juga dia sebarkan, yang juga bisa dia share kepada banyak orang. Tubuh kita yang lemah,
tubuh kita atau fisik tubuh kita yang mudah sakit, tubuh kita yang rapuh, tubuh kita yang cepat merasa hancur ini, tapi berharga di mata Tuhan, tapi punya nilai yang lebih di mata Tuhan. Dan di dalam diri kita ini Tuhan menitipkan harta yang berharga, yaitu Injil kerajaan itu. Itu sebabnya saudara-saudara yang percaya kepada Kristus, kita yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang sedang penuh dengan pergumulan, tubuh kita yang bisa sakit, tubuh kita yang bisa lemah, tubuh kita yang bisa rapuh ini, ingatlah, sesungguhnya kita berharga. Dan di dalam hidup kita ini Tuhan menitipkan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, marilah kita tetap semangat. Marilah kita tetap bangkit dari keterpurukan. Jangan mau kita hancur di dalam keputusasaan. Jangan mau kita menyerah di dalam persoalan yang kita hadapi. Karena tubuh kita ini, karena diri kita ini berharga di mata Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan sudah menyimpankan, Tuhan sudah menitipkan, Tuhan sudah menganugerahkan sesuatu yang sangat berharga, jauh lebih dari harta karun yang dicari oleh orang yang hanya menginginkan materi dan kekayaan. Karena sesungguhnya kerajaan Allah itu jauh lebih bernilai, Injil itu jauh lebih mahal. Karena Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Dan kerajaan Allah itu, Injil keselamatan itu sudah diberikan kepada kita sebagai harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat, dalam tubuh kita yang rapuh, dalam tubuh kita yang mudah lemah ini. Tetapi Tuhan sendiri yang akan memeliharanya, Tuhan sendiri yang akan menjaganya, Tuhan sendiri yang akan menjamin dan memastikannya bahwa harta yang dititipkan ke dalam diri kita itu tidak akan diambil dari kita oleh orang lain, tidak akan dicuri dari kita oleh orang lain, ketika kita sungguh-sungguh juga dari diri sendiri menjaga untuk tetap memiliki, untuk tetap memelihara iman kita, untuk tetap memelihara keyakinan kita, untuk tetap semangat, tetap bangkit dan bersemangat di dalam memelihara iman dan keyakinan kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang memastikan kita akan mendapatkan harta yang terbesar, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara-saudara, di dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita di hari ini, mari kita jaga tubuh kita, mari kita jaga pikiran kita, mari kita jaga hati kita, karena di dalam itu semualah Tuhan menitipkan, Tuhan menempatkan harta yang berharga itu, harta yang lebih daripada harta duniawi ini, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya kita semuanya dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menggunakan tubuh kita menjadi tempat firman Tuhan bersemayam, dan setiap orang yang bisa melihat kita seperti melihat firman Tuhan yang sedang berjalan menyapa mereka. Tuhan Yesus menyertai kita hari ini dan seterusnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Tubuh kami seperti bejana tanah liat, tetapi di dalamnya Tuhan menitipkan, Tuhan menganugerahkan, Tuhan menyimpan harta yang berharga itu, yaitu Injil kerajaan-Mu, yaitu kerajaan surga. Bapa dalam surga, berkatilah kami untuk selalu bersukacita atas kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, sehingga dalam hidup kami hidup sesuai dan berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Jaga tetap kesehatan dan mari tetap bersukacita. Horas.